Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryandi Putra dengan NIM 21051214043. Saya dari kelas Sistem Informasi 2021A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi protokol RIP dengan protokol OSPF. Untuk sebelah kanan akan saya pasang protokol RIP, yaitu pada router 1, router 3, dan router 4. Sedangkan router 1, router 2, dan router 4 akan saya pasang dengan protokol OSPF. Dan untuk PC, setiap PC juga sudah saya masukkan IP serta gateway-nya. Di sini setiap routernya juga sudah saya setting, sudah masukkan fast Ethernet-nya, sudah ada serialnya, semuanya sudah saya persiapkan. Berikutnya kita langsung masuk ke membuat protokol RIP-nya. Yang pertama di sini kita langsung ke router 3. Kita masuk ke bagian config, kemudian kita masuk ke RIP. Di sini kita menambahkan RIP-nya dari router 3, yaitu dari yang pertama yang jalur fast Ethernet. Di sini kita bisa copy saja, kemudian kita paste ke RIP-nya. Kemudian yang serial 2, kita copy lagi, kita masukkan ke RIP-nya. Berikutnya yang SE3, masih sama, kita copy, kemudian kita masukkan ke RIP-nya. Kita add. Jika sudah begini, maka sudah router 3 selesai. Kita lanjut ke router 4. Kita klik router 4, kemudian masuk ke config. Setelah itu masuk ke RIP. Kemudian di sini karena router 4 hanya melewati ke PC 4 dan router 3, maka yang dimasukkan hanya fast Ethernet 0/0, 0/0 maksudnya, di copy, kemudian dimasukkan ke RIP-nya, paste. Kemudian yang SE serial 3 saja, di copy lagi, kemudian masuk ke RIP, kemudian dipaste. Berikutnya, jika router 4 sudah, kita masuk ke router 1, sama seperti tadi, kita masuk ke config, kemudian masuk ke RIP. Untuk router 1 di sini kita hanya memasukkan yang serial 3. Copy, kemudian masuk ke RIP, kemudian kita paste. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang untuk protokol RIP sudah terpasang. Kita lanjutkan ke memasukkan protokol OSPF. Untuk protokol OSPF, pertama-tama yang kita lakukan masuk ke router yang kedua, kemudian kita masuk ke CLI-nya, kemudian di sini kita klik enter saja. Setelah itu kita masukkan N atau enable N, kita enter lagi, kemudian kita klik konfigurasinya, kemudian kita enter lagi, kemudian setelah itu kita masukkan network, sebentar sebelum network kita masukkan root OSPF 1, kita enter. Kemudian setelah itu selesai, kita lanjut ke network. Nah, network, kemudian kita masukkan IP-nya yang di sini. 3 ini kita masukkan nanti.
tulis network 192.168.2. Untuk 10-nya ini nggak kita tulis, tapi kita gantikan dengan 0. Kemudian kita kasih spasi, kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter. Untuk yang berikutnya sama seperti yang tadi, kita tuliskan network 168.168.103.0. Untuk duanya nggak digunakan karena akhirannya harus selalu 0. Kemudian kita spasi, terus kita ketikkan 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter lagi, kita masukkan yang berikutnya, network 192.168.104.0. Kemudian kita spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter. Jika sudah, maka router 2 bisa kita close untuk pindah ke rute 1. Di sini masuk ke rute 1, kita klik, kemudian masuk ke CLI atau command line interface. Jika sudah masuk ke rute 1, kemudian kita ketikkan root OSPF 1. Root OSPF 1. Kita enter. Kemudian kita masukkan seperti tadi, kita masukkan networknya. Kita ketikkan network 192.168.1. Akhirannya selalu 0. Kemudian kita spasi, kita beri 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter. Kita masukkan lagi. Ini kita masukkan lagi network 192.168. Di sini kita masukkan yang menggunakan yang serial 2 karena arahnya yang ke bawah. Kita masukkan serial 2 berarti 168.104.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kita enter lagi. Jika router yang pertama sudah, kita bisa close. Kita bisa close di sini. X. Kita lanjut ke router yang keempat. Kita klik, kemudian kita masuk ke CLI. Masih sama seperti tadi. Pertama-tama kita ketikkan root OSPF 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita tuliskan networknya. Network. Kita masukkan network yang pertama 192.168.4.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter. Seperti atasnya sama, kita masukkan network 192.168. Di sini kita menggunakan yang
SE2-nya jadi 103 ke 1.103.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter lagi. Kalau sudah, bisa kita close yang router 4, maka protokol RIP dan protokol OSPF sudah terkonfigurasi. Sudah bisa terhubung maksudnya. Untuk konfigurasinya kita coba setelah ini. Di sini pertama-tama saya akan mencoba ngirim file dari PC 1. Bentar. Dari PC 1 ke PC 2. Coba kirim. Untuk yang pertama biasanya file atau gagal. Kita kirim lagi. Yang kedua sudah terjelas successful. Kemudian kita coba lagi untuk dari PC 3 ke PC 4. Yang pertama misalnya failed atau gagal. Kemudian kita kirim lagi PC 3 ke PC 4. Dan hasilnya successful. Kemudian kita coba dari PC 1 ke PC 3. Gagal karena di sini masih belum terkonfigurasi untuk RIP dan OSPF-nya. Sebaliknya juga begitu, kita coba router 2, router 3, dan gagal juga sama. Berikutnya kita akan coba konfigurasi OSPF dan RIP. Langkah pertama kita masuk ke router 1. Kemudian setelah router 1, kita ketikkan root OSPF 1. Kita enter terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan root OSPF 1, enter. Kemudian kita ketikkan redistribute OSPF 1, redistribute RIP maksudnya, RIP subnet. Kemudian kita enter. Jika sudah, bisa kita close router 1. Kemudian kita masuk ke router 4. Kemudian kita enter. Router 4, kita enter. Kemudian kita tuliskan root RIP. RIP. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan redistribute OSPF 1 metrik 12. Maaf, salah tulis. Metrik 12, kemudian kita enter. Jika sudah, bisa kita close. Jika sudah begini, maka untuk di sini dari PC 1 kita bisa menyeberang ke PC 4 misalnya. Kita coba dulu. PC 1 ke PC 4. Langsung sukses ya statusnya untuk pengiriman email. Sekian video dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.